Di era Orde Lama memiliki 3 masa. Pertama, masa revolusi fisik, di mana Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan. Kemudian pada masa ini, pers dibagi menjadi 2 golongan, yakni pers Nica yang diterbitkan Belanda bersama tentara sekutu dan pers Republik yang didirikan oleh rakyat Indonesia. Masa yang kedua adalah demokrasi liberal, yakni pada saat itu sistem pers nasional menganut sistem liberal yang erat kaitannya dengan kebebasan. Dan pers dijadikan sebuah alat komunikasi partai politik. Selanjutnya yaitu masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini, pers diatur secara ketat dan difungsikan sebagai alat revolusi pemerintah. Masa ini juga merupakan masa berkuasanya pers komunis dan pers simpatisannya. Hal ini terjadi karena mereka mendukung ideologi Nasakon, yakni ideologi yang dianut oleh Soekarno. Kehidupan pers di Indonesia mulai memperoleh kebebasan pada Orde Baru. Pers Indonesia di era Orde Baru disebut sebagai pers Pancasila dikarenakan memiliki ciri bebas dan bertanggung jawab. Namun, hal tersebut hanya didapat pada awal-awal Orde Baru saja. Pada peristiwa Malari, kebebasan pers mulai sirna, di mana pada saat itu terjadi demonstrasi besar-besaran di Jakarta yang dipicu oleh kedatangan Perdana Menteri Jepang. Kemudian, pers pada Orde Baru seakan dijadikan alat oleh pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan, sehingga pers tidak bisa menjalankan fungsinya yang sesungguhnya, yakni mengamankan kinerja pemerintah dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Penekanan terhadap pers terus berlangsung hingga berakhirnya masa Orde Baru. Pada Orde Reformasi, pers di Indonesia mulai mengalami yang benar-benar kebebasan. Berbagai elemen masyarakat Indonesia menata kembali sistem demokrasi yang ideal dengan cara menegakkan pers. Sebagai bukti dari kemerdekaan pers Indonesia yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang berisi kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Dengan adanya kebebasan pers membuat Indonesia mengetahui berbagai peristiwa termasuk kinerja pemerintah. Pers pada Orde Reformasi terbilang telah bisa secara leluasa menjalankan fungsi sebagai pengawas pemerintah sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan seperti pada orde yang lalu.